Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Oke. Nah, hari ini ada yang tahu nggak kita hari ini mata pelajarannya apa? Oke, IPA. Benar sekali. Mata pelajaran kita IPA hari ini, ilmu pengetahuan alam. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, kenapa, Dit? Oke, masuk semua. Oke, bagus. Masuk semua ya. Berarti hari ini tidak ada yang tidak masuk. Kalian semua sehat kan? Masih semangat? Masih. Oke, bagus. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita tepuk semangat dulu. Oke. Kalau ibu bilang tepuk semangat, 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 gitu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat, 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 semangat. Oke. Sekali lagi. Tepuk semangat, 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 semangat. Oke, semoga kalian sudah semangat semua ya. Yang kita sudah tepuk semangat, jadi harus semangat. Nah, selanjutnya ada yang tahu kita hari ini akan mempelajari materi apa ya? Ada yang tahu? Oke, tidak ada yang tahu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang perubahan sifat benda. Nah, dalam perubahan sifat benda ini akan dibagi dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama yaitu ada pengertian perubahan sifat benda, dan yang kedua ada faktor yang mempengaruhi perubahan sifat benda. Nah, dan yang kegiatan belajar kedua terdapat macam-macam perubahan sifat benda. Nah, seperti itu ya. Semoga kalian bisa menyimak dan mengikuti pembelajaran dengan tenang. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang perubahan sifat benda. Nah, perubahan sifat benda. Ada yang tahu apa itu perubahan sifat benda? Oke, tidak ada yang tahu ya. Baiklah, perubahan sifat benda itu sebelum itu tadi kan Ibu menyampaikan apa saja yang akan materi apa saja gitu ya. Dan itu terbagi dua kegiatan belajar kan. Nah, kegiatan belajar pertama yaitu kita pengertian perubahan sifat benda terlebih dahulu ya. Perubahan sifat benda adalah perubahan yang terjadi pada benda dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sifat benda itu terbagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Perubahan benda ini biasanya sering kita alami dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti plastik, besi, kertas, buah, dan lainnya. Nah, yang kedua itu ada faktor yang mempengaruhi perubahan sifat benda. Yang pertama ada pemanasan, yang kedua ada pendinginan, yang ketiga ada pembakaran, yang keempat ada pembusukan, yang kelima ada perkaratan. Nah, terus kegiatan belajar 2 yaitu ada macam-macam perubahan sifat benda. Perubahan sifat benda digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama perubahan yang dapat ke bentuk semula
Dan yang kedua ada perubahan yang tidak dapat ke bentuk semula. Jadi atau tetap gitu. Atau tetap. Nah, perubahan yang dapat ke bentuk semula itu seperti air menjadi es batu ketika didinginkan. Nah, dan es batu bisa menjadi air ketika dipanaskan. Nah, dari dua contoh ini termasuk ke bentuk semula atau sementara. Yang kedua ada perubahan yang tidak dapat ke bentuk semula atau tetap. Misalnya nasi. Nasi yang bahan utamanya beras, jika kita masak menggunakan kompor atau magicom akan berubah menjadi nasi. Beras yang bahan utamanya akan dimasak atau dimasukkan magicom akan berubah menjadi nasi, dan jika dikembalikan lagi menjadi beras itu tidak akan bisa. Nah, itu adalah contoh dari tetap, perubahan tetap. Bisa jadi satu lagi itu seperti kertas. Nah, kertas yang awalnya utuh kita bakar, dia akan menjadi butir-butiran kecil-kecil dan berubah warna, dan baunya pun berubah. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya, setelah yang Ibu jelaskan tadi, Ibu akan membagikan kelompok menjadi 5 kelompok dan beranggotakan 5 orang. Oke, Ibu akan catat terlebih dahulu ya. Siapa aja? Kelompok pertama yaitu Fatih, ketuanya. Yang kedua ada Fatur. Yang ketiga ada Anissa. Yang keempat ada Farel. Yang kelima ada Syakia. Oke, sudah 5. Kalian duduk sesuai kelompok. Dan selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ke tiap kelompok. Dan kalian akan merumuskan atau menentukan masalah yang akan dipecahkan bersama kelompok kalian dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Dan setelah mendapatkan pertanyaan, kalian akan berdiskusi dengan kelompok dan menuliskan jawaban di kertas kosong. Selesai itu, kalian kumpulkan ke meja Ibu di depannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan kalian dapatkan di lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa dan data akan lihat di situ juga ya. Jadi kalian amati dan cermati soal yang Ibu berikan yang ada di LKS ya. Oke. Silakan dikerjakan, Ibu tunggu. Oke, selesai. Selanjutnya, secara kelompok bandingkan hasilnya dengan teman-teman lainnya. Nah, cara kita bandingkan hasilnya, apakah ada memiliki perbedaan atau sama, kita harus melakukan mempresentasikan ke depan. Setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Ya, kelompok pertama dipersilakan kepada Fatih untuk membacakan hasil diskusinya. Dan yang kedua, Fatur. Oke, bagus. Yang ketiga, Anissa. Yang keempat, Farel. Oke, bagus. Yang kelima, Sukia. Gimana Sukia? Oke, bagus Sukia. Nah, sudah semua yang Ibu panggil. Selanjutnya, Ibu akan menilai dari presentasi kalian tadi. Presentasi yang paling bagus. Yang pertama ada Sakia, kedua Farel, dan ketiga Fatih. Beri tepuk tangan kepada presentasi yang bagus.
Nah, bagi yang belum bagus, diperbaiki lagi dan ditingkatin lagi ya. Oke, selanjutnya mari kita simpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, materi yang kita pelajari hari ini yaitu perubahan sifat benda. Nah, kita simpulkan bahwa perubahan sifat benda ini memang banyak di sekitar kita dan lingkungan kita, bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun ada. Nah, jadi banyak yang mempengaruhi banyak faktor yang mempengaruhi. Dan tadi ada juga perubahan ke bentuk semula dan ke bentuk tetap. Tetap itu tidak dapat ke bentuk semula gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas pekerjaan rumah secara individu. Nanti akan Ibu bagikan soalnya, jadi kalian secara individu mengerjakannya ya. Jangan tidak dikerjakan. Pertemuan selanjutnya Ibu akan Ibu tagih dan kalian harus mengumpulkan. Oke, itu sebagai tugas tambahan dari Ibu. Oke, pelajaran kita selesai hari ini. Dan semoga dari materi yang Ibu sampaikan hari ini kalian paham dan mengerti. Dan juga kalian bisa menerapkan, bukan menerapkan sih, lebih tepatnya memahamilah ya gitu. Dan mengerti apa yang Ibu sampaikan. Oke. Nah, tadi kan kita sebelum pembelajaran berdoa, dan di akhir pembelajaran kita juga harus berdoa. Baiklah, berdoa akan Ibu pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dan terima kasih. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang tidak sopan atau apa. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Bye.